Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Hari ini kita akan uh, melanjutkan topik kita terkait dengan sistem akuntansi dan pengendalian internal. Oke, langsung saja. Tujuan dari pembelajaran topik hari ini adalah yang pertama mendefinisikan sebuah sistem akuntansi dan menggambarkan bagaimana penerapannya. Kemudian yang kedua, untuk menguraikan tiga tujuan dari pengendalian internal, serta mendefinisikan dan memberikan contoh 5 unsur dari pengendalian itu. Kemudian, menjurnal dan memposting transaksi dalam sistem akuntansi manual yang menggunakan buku besar pembantu dan jurnal khusus. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan dan memberikan contoh mengenai buku besar pembantu tambahan dan jurnal khusus yang telah dimodifikasi. Kelima, menerapkan akuntansi komputerisasi atas siklus pendapatan dan penagihan. Dan terakhir, mendeskripsikan ciri-ciri dasar dari suatu e-commerce. Ya, langsung saja. Dasar sistem akuntansi. Nah, ini yang perlu kalian pahami terkait dengan dasar sistem akuntansi, di mana dalam sistem akuntansi itu yang pertama kali dilakukan adalah analisis atau identifikasi dari risiko atau masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di suatu perusahaan. Nah, jadi masalah di suatu perusahaan itu antara perusahaan satu dengan perusahaan lain itu bisa saja berbeda, sehingga kita perlu analisis resiko apa saja atau permasalahan apa saja yang akan mungkin terjadi. Kemudian setelah kita tahu atau identifikasi masalah-masalahnya, misalnya contohnya masalahnya itu resiko kecurian, misalnya barang di gudang itu ada resiko untuk kecurian, atau kas di tangan atau petty cash ya yang di tangan itu bisa dicuri ataupun dikorupsi seperti itu. Nah, itu kita perlu analisis dulu, baru kita bisa desain ya. Setelah itu kita bisa desain bagaimana sistem pengendalian internalnya yang baik agar itu bisa mencegah atau meminimalisir risiko tersebut. Setelah itu baru diterapkan. Setelah diterapkan, jangan lupa kita tetap harus evaluasi apakah penerapan desain tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tidak berjalan dengan baik, maka kita harus memberikan umpan balik. Artinya kita harus analisis kembali kenapa itu tidak bisa berjalan dengan baik, baru desain ulang dan penerapan lagi, seperti itu. Nah, tujuan apa sih pengendalian internal tersebut? Ya, jadi tujuannya untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa yang pertama aset ya itu dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Ya, jadi jangan sampai aset yang dimiliki oleh perusahaan itu ya baik berupa kendaraan, gedung, dan lain sebagainya itu digunakan untuk tujuan pribadi, bukan untuk usaha. Jadi misalnya mobil nih, perusahaan punya mobil tapi itu digunakan untuk pribadi, misalnya untuk buat bosnya terjemput anak atau lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, maka dari itu pengendalian internal yang pertama tujuannya untuk memberikan jaminan bahwa aset dilindungi dan digunakan untuk tujuan usaha atau operasional. Kemudian yang kedua, informasi bisnis yang akurat. Nah, jadi pengendalian internal juga menjamin bahwa informasi bisnis yang disajikan itu sudah akurat. Ya. Kemudian yang ketiga, karyawan dapat mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi di sini pengendalian internal tidak cuma untuk orang tertentu saja, ya, tapi untuk seluruh karyawan. Nah, di sini beberapa unsur pengendalian internal yang perlu kalian pahami ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian dan penerapan resiko, penetapan resiko. Kemudian yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pemantauan. Dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah filosofi dan gaya operasi manajemen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian. Nah, jadi dalam hal ini lingkungan pengendalian itu artinya perusahaannya. Nah, jadi dalam hal ini filosofi dari manajemen atau pola pikirnya manajemen dan juga gaya operasional si manajemen perusahaan itu yang akan mempengaruhi lingkungan pengendaliannya. Artinya di sini
apakah kita bisa melihat maksudnya filosofi di sini bagaimana manajemen itu menanggapi suatu risiko, apakah dia sangat kritis atau biasa aja atau tidak peduli sama sekali seperti itu. Nah, sehingga gaya filosofi atau gaya operasi dari manajemen tersebut yang akan mempengaruhi seberapa besar skup atau lingkungan pengendalian yang akan kita bangun dalam sistem akuntansi dan pengendalian internal. Yang berikutnya penilaian dan penetapan risiko. Nah, setelah risiko diidentifikasi, risiko tersebut ya dapat dianalisis untuk mengestimasikan tingkat signifikansinya, untuk menilai kemungkinan terjadinya dan untuk menentukan tindakan yang akan meminimalkan risiko tersebut. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa setelah kita mengidentifikasi risiko tersebut kita harus kita urutkan mana yang paling tinggi risiko yang terjadi. Ya, misalnya tadi kecurian, apakah pencurian uang atau pencurian barang itu mana di antara kedua itu yang paling dominan atau yang paling beresiko di perusahaan tersebut. Ya, karena memang resiko dari masing-masing perusahaan itu berbeda-beda tingkat signifikansinya ataupun jenis risikonya. Nah, karena itu kita harus berikan peringkat ya mana yang paling beresiko dan dinilai kemungkinan terjadinya. Setelah itu kita tentukan tindakan apa untuk yang dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Yang berikutnya prosedur pengendalian. Nah, di sini prosedur pengendalian ada beberapa item yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah adanya pegawai yang kompeten. Ya, pegawai kompeten ini artinya pegawai tersebut sudah sesuai dengan job desk-nya. Nah, jadi jangan sampai yang membuat laporan keuangan itu orang manajemen atau yang membuat keputusan atau yang menganalisis laporan keuangan itu orang teknik seperti itu dan lain sebagainya. Jadi pegawainya harus kompeten atau sesuai dengan job desk-nya. Kemudian adanya perputaran tugas. Nah, jadi di setiap kantor ya atau setiap perusahaan itu wajar ya sudah terjadinya perputaran tugas ya atau rolling, biasa disebut gitu rolling. Kenapa? Agar dalam hal ini jangan sampai orang yang diberi tugas yang sama itu memahami dan juga dalam hal ini bukan memahami, maksudnya dia bisa mencari-cari peluang ya untuk membuat tindakan korupsi ataupun menimbulkan resiko. Nah, jadi misalnya dia sepanjang karirnya dia di bagian keuangan misalnya atau di membuat atau menerima kas misalnya kasir dia kasir ya terus. Nah, itu pasti dia secara tidak langsung itu memiliki resiko untuk dia bisa melakukan korupsi seperti itu. Karena misalnya dia sudah tahu nih prosedur untuk bagaimana penyetoran uang ke bank. Nah, sehingga dia bisa tuh cari-cari cara untuk tidak mengambil sedikit demi sedikit uang yang disetor ke bank misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu perputaran tugas itu sangat penting di dalam suatu perusahaan agar dalam hal ini tidak menimbulkan resiko. Ya, itu salah satu prosedur pengendalian. Kemudian cuti itu adalah wajib. Ya, jadi setiap karyawan itu wajib untuk mengambil cutinya. Sebenarnya sih cuti memang hak kita ya, hak sebagai karyawan. Misalnya kalian jadi karyawan itu hak kalian untuk mengambil cuti. Ya, jadi dalam hal ini cuti juga sebenarnya merupakan salah satu prosedur pengendalian. Artinya di sini jangan sampai karyawan tersebut stres ataupun banyak kerjaan sehingga dia dalam hal ini performanya terganggu. Nah, artinya sini kalau saya performanya terganggu, misalnya kita akuntansi nih, misalnya di akuntansi kita lagi banyak pikiran, kemudian kita disuruh buat laporan keuangan, ternyata pas kita sampai dengan membuat neraca atau balance sheet ya, itu tidak di balance ya, nggak balance ya, pasti itu dalam hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh pikiran kita yang sedang tidak baik seperti itu. Nah, jadi cuti itu wajib juga dalam prosedur pengendalian. Kemudian pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Nah, jadi maksudnya di sini
Jangan sampai misalnya di bagian keuangan tuh, di bagian keuangan antara kasir dengan misalnya kasir dengan manajer keuangannya, kasir dengan manajer keuangan itu suami istri, nah, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu menimbulkan resiko resiko korupsi ya. Ya, jangan sampai ada satu job desk atau di satu bagian itu dia memiliki hubungan kekeluargaan seperti itu, sehingga dalam hal ini kita harus pisahkan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Nah, jangan sampai juga suatu karyawan dia mengerjakan dua job sekaligus, misalnya dia sebagai kasir dan dia juga sebagai manajer keuangan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus dipisahkan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, dan jangan sampai ada hubungan kekeluargaan antara operasi yang berkaitan. Kemudian pemisahan operasi, pengamanan aset, dan akuntansinya itu juga merupakan salah satu prosedur pengendalian. Bagaimana kita memisahkan operasi, kemudian bagaimana cara pengamanan aset, misalnya dia pakai CCTV untuk mengawasi aset-asetnya dan lain sebagainya, dan bagaimana pengendalian di bagian akuntansinya, bagaimana cara membuat catatan yang dalam hal ini bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian prosedur pembuktian dan pengamanan. Nah, jadi di sini bagaimana kita membuat suatu pembuktian dan pengamanan dari berbagai macam transaksi yang terjadi seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari dalam prosedur pengendalian. Nah, beberapa penyelewengan yang dapat terjadi, yang pertama adalah pemesanan. Dia bisa dilakukan berdasarkan hubungan pribadi dengan pemasok, bukan berdasarkan harga, mutu, dan faktor-faktor objektif lainnya. Nah, jadi ini juga bisa terjadi nih ya, terjadi risiko penyelewengan dari pekerjaan ataupun job desk si karyawan. Jadi misalnya si karyawan ini punya teman supplier, ya supplier dalam hal ini dia akhirnya memutuskan untuk memilih temannya ini bukan berdasarkan dari harga atau mutu barang yang dibeli, tapi karena dia temanan seperti itu. Nah, karena dia teman, makanya si temannya ini akhirnya menaikkan harganya. Misalnya harganya harusnya biasa dia jual tuh 1.000. Kemudian karena dia dibantu sama temannya di perusahaan ini yang membeli barang di tempat dia, maka harganya jadi 1.100 di situ. Nah, 100-nya diberikan ke si temannya ini yang membeli barang dari dia seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini itu merupakan suatu penyelewengan karena terjadi tindakan korupsi di situ, ada markup. Ya, apalagi jikalau misalnya ternyata ada supplier lain yang harganya jauh lebih murah, tapi dia tetap memilih si supplier ini karena dia supplier tersebut itu teman dia seperti, dan itu menguntungkan bagi dia. Nah, itu adalah penyelewengan yang dapat terjadi, sehingga kita perlu membuat bagaimana caranya agar itu bisa diminimalisir. Jadi memang tidak bisa dihilangkan, namun itu bisa diminimalisir. Kemudian kuantitas dan kualitas barang pesanan yang diterima mungkin tidak diperiksa, sehingga barang yang belum diterima atau rendah mutunya tetap dibayarkan. Nah, ini juga penyelewengan ya. Jadi kuantitas ya, banyaknya barang yang dipesan ataupun kualitas dari barang yang dipesan itu tidak diperiksa lagi karena mungkin tadi ya dia temenan tadi ya, sehingga dia tidak lagi memeriksa pada saat barang tersebut datang. Nah, setelah mau digunakan ternyata atau mau dijual ternyata barang tersebut kurang stoknya atau kualitasnya ada yang cacat barangnya. Nah, itu dalam hal ini pasti akan merugikan perusahaan. Ya, jadi dalam hal ini itu juga harus dilakukan mitigasi atau pencegahan agar tidak terjadi. Kemudian barang yang dibeli tersebut mungkin dicuri oleh karyawan. Nah, jadi bisa jadi ya dalam perusahaan dagang biasanya ini, perusahaan dagang dia di dalam gudangnya itu ada kemungkinan itu dicuri. Nah, oleh karena itu perlu diamankan bagaimana caranya agar tidak terjadi pencurian oleh karyawan.
Kemudian ada keabsahan dan akurasi faktur mungkin tidak diperiksa dengan cermat sehingga menyebabkan pembayaran atas faktur tidak benar atau tidak akurat. Nah, ini juga sering terjadi ya. Jadi fakturnya tidak sesuai dengan barang yang diterima atau barang yang dipesan, ya, sehingga terjadi kesalahan ya atau tidak akurat. Nah, itu memang biasanya terkadang itu terjadi secara sengaja ya. Jadi dia tulis fakturnya harganya sebenarnya 1.000 tadi ya, ditulisnya 1.100. Nah, dia udah janjian dengan suppliernya bahwa sisa 100-nya tadi itu akan diambil buat dia seperti itu. Nah, itu juga salah satu penyelewengan, sehingga kita juga perlu, karena faktornya berkaitan dengan akuntansi ya, bukti-bukti transaksi ya, maka kita perlu buat suatu pengendalian untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dari keabsahan faktur tersebut. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan pemeriksaan operasi. Nah, jadi dalam operasional ya atau kegiatan perusahaan itu ada pemeriksaan independen ya. Ya, sebelum dari operasi ke pengembangan aset, dari pengembangan aset ke akuntansi, dari akuntansi ke operasi, itu setiap pemindahan dari subsektor ini itu harus dilakukan pemeriksaan yang independen. Artinya harus ada yang mengawasi. Misalnya dari operasi ini misalnya ada pembelian barang, kemudian ke pengamanan aset tuh jadinya dari pembelian barang ke gudang ya kan. Nah, itu harus ada pemeriksaan. Jadi dia cek dulu fakturnya, kemudian dia cek lagi kuantitasnya, dia cek kualitasnya, baru dia masuk ke gudang atau dalam hal ini berkaitan dengan pengamanan asetnya ya, dari pengamanan aset. Nah, setelah itu dari pengamanan aset baru dicatat di bagian akuntansi berapa barang yang masuk, ya dibuatkan jurnal ya kan, dan buku pembantu atau di sini ada kartu persediaan. Nah, itu harus ada pemeriksaan juga nih di sini ya, antara bagian gudang dengan bagian keuangan atau bagian akuntansi. Setelah itu dari bagian akuntansi kan ada laporannya. Nah, laporan tersebut yang akan jadikan dasar untuk misalnya operasinya penjualan ya, penjualan. Nah, jadi dari laporan dibuat akuntansi ketahuan berapa yang ada di gudang sehingga uh, penjualannya berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian ada pemantauan. Nah, di sini petunjuk mengenai kemungkinan timbulnya masalah. Di sini ada beberapa tanda peringatan yang berkaitan dengan seseorang. Artinya di sini seseorang itu terindikasi melakukan penyelewengan, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Yang pertama, ada perubahan gaya hidup secara tiba-tiba. Nah, ini juga perlu dicurigai ya. Jadi sebagai manajer atau nanti sebagai manajemen perusahaan ya atau di bagian akuntansi ya, kita harus lihat ya perubahan perilaku seseorang. Misalnya ternyata gaya hidupnya tiba-tiba berubah, misalnya awalnya dia naik motor, kemudian tiba-tiba dia punya mobil ya kan, seperti itu. Nah, itu perlu dicurigai. Kenapa tiba-tiba dia bisa berubah gaya hidupnya 180 derajat. Kemudian yang kedua, hubungan sosial yang dekat dengan pemasok. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Nah, jadi perlu diwaspadai, jangan sampai antara bagian pembelian di perusahaan itu ada hubungan sosial atau hubungan kedekatan ya dengan si supplier atau pemasok. Ya, karena tadi bisa saja timbul masalah tadi markup ya, di markup atau dinaikkan harganya atau bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, dia menolak untuk mengambil cuti. Nah, ini juga perlu dicurigai ya. Padahal kan yang namanya karyawan pasti sangat berharap dia untuk mendapatkan cuti. Tapi kalau dia menolak untuk mengambil cuti, pasti ada alasan tertentu yang patut untuk dicurigai. Ya, misalnya dia kalau saya ngambil cuti, dia nggak bisa
korupsi lagi atau dan lain sebagainya. Nah itu juga merupakan salah satu risiko dan tanda-tandanya dia tadi menolak untuk mengambil cuti. Kemudian yang keempat, sering meminjam uang dari karyawan lain. Nah ini juga perilaku yang kemungkinan bisa menimbulkan masalah ke depannya karena dia sering pinjam uang ke karyawan lain yang sering utang gitu ya. Nah ini juga perlu dicurigai dan perlu dikendalikan seperti itu. Kemudian dia misalnya sering mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan secara berlebihan. Nah juga uh, perlu patut dicurigai sekali ya. Orang tersebut pasti punya masalah dan juga dalam hal ini itu akan beresiko untuk menimbulkan masalah bagi perusahaan ke depannya. Nah, kalau tadi kan itu yang berkaitan dengan personal ya atau individu dari orang tersebut. Ya, jadi perubahan perilaku, hubungan sosial dan menolak mengambil cuti, minjam uang dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada petunjuk lagi terkait dengan tanda peringatan dari sistem akuntansi. Nah, jadi di sini untuk meminimalisir timbulnya masalah di bagian akuntansi, baik itu pada saat kita membuat laporan ataupun pada saat kita mencatatnya, kita perlu perhatikan tanda-tanda peringatan dari sistem akuntansi. Yang pertama, adanya dokumen yang hilang atau nomor transaksi yang tidak urut. Nah, jadi misalnya ada faktur pembelian ya, faktur pembelian itu ada yang hilang. Jadi misalnya harusnya setelah nomor 50 jadi 51, 52. Nah, ini ternyata 51-nya nggak ada. Nah, atau hilang pengakuan seperti itu. Nah, itu jangan sampai dibiarkan gitu saja. Nah, kita harus pertama cari dulu, baru setelah itu kita tanyakan dengan bagian terkait. Kenapa nomornya tidak berurutan dan kenapa bisa hilang seperti itu. Nah, sehingga dia harus dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, pengembalian uang kepada pelanggan mengalami kenaikan yang tidak lazim. Nah, jadi yang namanya retur yang dalam perusahaan dagang itu memang atau perusahaan manufaktur itu memang wajar ya. Namun yang menjadi tidak wajar jikalau ternyata returnya itu terlalu sering gitu ya. Ya, returnya terlalu sering sehingga kan barangnya dikembalikan sehingga uang pelanggan dikembalikan juga seperti itu. Nah, itu kalau terlalu sering itu merupakan suatu resiko. Jangan-jangan ternyata si pelanggan dengan bagian penjualan, ya bagian penjualan itu ada kong kali kong seperti itu. Nah, sehingga itu juga merupakan suatu peringatan ya akan kemungkinan timbulnya masalah seperti itu. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan tunai harian dengan setoran ke bank. Nah, jadi misalnya terjadi selisih antara yang diterima tunai dengan yang disetor ke bank. Nah, ini perlu juga melakukan pengawasan ya dengan jeli ya terkait dengan kesesuaian antara penerimaan dengan yang disetor ke bank. Makanya biasanya kalau contohnya kayak di Pertamina itu ya, kayak di pom bensin itu biasanya pasti tiap hari enggak setiap hari, setiap berapa jam sekali misalnya dalam satu hari itu dia harus setor ke bank. Kenapa? Karena memang perputarannya itu sangat tinggi ya di pom bensin itu dan nominalnya nggak kecil. Sehingga jangan sampai tadi adanya misalnya ada risiko kecurian ya, jadi misalnya ada terjadi pencurian ya atau perampokan ataupun adanya tadi karyawan yang nakal seperti itu yang mengambil uang hasil penjualan tadi seperti itu. Nah, jadi harus dilakukan pengendalian terkait dengan setoran ke bank dan juga pengawasan. Kemudian yang keempat, keterlambatan pembayaran dari pelanggan meningkat secara tiba-tiba. Nah, itu juga suatu masalah ya. Jadi memang yang namanya keterlambatan pembayaran itu memang hal wajar ya, hal yang wajar. Misalnya ada beberapa beberapa pelanggan yang dia mengalami kesulitan keuangan sehingga dia terlambat membayar hutang-hutangnya. Namun yang menjadi tidak wajar adalah pada saat keterlambatan ini meningkat secara tiba-tiba. Nah, itu juga perlu dicurigai. Kecuali memang di kayak masa pandemi ini, ya memang kalau di masa pandemi ini merupakan suatu kewajaran juga ya. Kalau misalnya banyak yang terlambat membayar hutang,
karena memang lagi resesi atau dalam hal ini ekonomi lagi sangat anjlok seperti itu. Oleh karena itu ya perlu dilihat lagi ya, perlu dilihat lagi situasi dan kondisinya yang menyebabkan keterlambatan dari pelanggan itu meningkat secara tiba-tiba. Kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, misalnya tidak ada pandemi, tapi banyak yang terlambat bayar, nah itu perlu di eh, apa perlu diidentifikasi agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Kemudian keterlambatan dalam pencatatan transaksi. Nah ini di bagian akuntansi juga, misalnya dia eh, terlambat, misalnya harusnya penjualannya tanggal 1, tapi dicatat tanggal 2. Nah itu nggak boleh ya, harusnya namanya penjualan harus dicatat pada saat itu juga. Apalagi kalau dia menganut sistem accrual ya, accrual basis, di mana walaupun uangnya belum terima, namun transaksinya sudah terjadi, maka dia harus segera mencatatnya, ya, menjurnalnya dan mempostingnya ke buku besar seperti itu. Nah ini beberapa tanda peringatan dari sistem akuntansi yang perlu diwaspadai. Yang berikutnya sistem akuntansi manual. Nah untuk manual ya yang tidak menggunakan komputer, biasanya pengendalian akuntansinya atau sistem akuntansinya ya untuk pengendalian internal itu menggunakan buku besar dan buku pembantu namanya. Jadi biasanya khusus untuk piutang usaha dan hutang usaha, selain dibuatkan buku besar yang kemarin sudah kalian pelajari ya, ya ini misalnya contohnya nih ada kas, piutang, perlengkapan dan hutang. Nah ini kan kode akunnya ya, jadi sudah tahu ya, satu-satu berarti kalau satu itu artinya akun kas, dan satu adalah akun kas untuk akun aset untuk kas seperti itu. Satu itu untuk akun aset depan satu, nomor satu depan, dan nomor satu yang di belakangnya itu adalah kasnya. Kemudian 1, 2 berarti dia akun aset bagian piutang usaha. Kemudian perlengkapan dan hutang usaha itu nomor 2 biasanya. Nah, jadi di sini yang perlu dibuatkan buku pembantu itu adalah piutang usaha dan hutang usaha. Nah, jadi dalam hal ini di buku pembantu itu kita harus klasifikasi ya pelanggan, ya setiap pelanggan, sehingga jangan sampai dicampur. Kalau di sini kan di buku besar dicampur ya hutang usaha atau piutang usaha, namun di buku pembantu utang dan buku pembantu piutang itu harus dipisahkan menurut masing-masing akun pelanggan ataupun kreditornya. Nah, jurnal yang berikutnya adalah kita melakukan jurnal khusus ini untuk pengendalian. Nah, untuk penjualan itu yang menyediakan jasa secara kredit dicatat di jurnal pendapatan. Sementara penerimaan dari sumber manapun ya atau yang penerimaan secara cash ya, kalau ini kan penerimaan jasa kredit ya, kalau ini yang secara cash itu dicatat di jurnal penerimaan kas namanya. Kemudian untuk pembelian secara kredit itu di jurnal pembelian dicatatnya. Kemudian pengeluaran kas ya, dengan bentuk atau tujuan apapun di jurnal khususnya adalah jurnal pembayaran kas seperti itu. Nah jadi jurnal khususnya harus kita pisahkan mana yang kredit, mana yang cash, mana yang penjualan kredit, mana yang penerimaan cash, kemudian mana pembelian kredit, mana pengeluaran cash. Yang pertama kita harus pahami adalah jurnal pendapatan. Langsung saja contohnya. Nah di sini untuk jurnal pendapatan, jadi untuk yang penjualan secara kredit ya. Jadi untuk penjualan secara kredit di jurnal pendapatan, jadi semua penjualan secara kredit dicatat di jurnal ini. Setiap faktur penjualan dicatat sesuai urutan nomornya. Nah jadi ini biasanya bentuknya sih nggak perlu seperti ini ya, nggak baku ya sebenarnya, tapi ini dari buku seperti ini contohnya yang lengkap dan benar dan baik dan benar seperti itu. Jadi dia ada tulisan jurnalnya, apa itu jurnal apa, jurnal pendapatan, kemudian halaman jurnalnya, kemudian ada tanggalnya pastinya, ada nomor faktur, ada akun yang didebit, ref postnya reference posting ya, jadi ini dia posting dari buku besar yang mana nanti dicatat di sini. Kemudian ini
untuk yang debit piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Jadi untuk pendapatan jasa lain-lain. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Yang pertama misalnya menyediakan jasa secara kredit kepada mymusic.com senilai $2.200. Nah, jadi di sini mencatatnya di jurnal pendapatan. Pertama misalnya kita isi tanggalnya itu Maret ya, Maret, tanggal 2 Maret, kemudian nomor fakturnya ini diambil dari fakturnya, faktur jasanya ini 615 misalnya. Kemudian akun debit adalah nama yang diberikan jasa, nama pelanggannya. Kemudian kita catat di sini $2.200. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa hanya dibutuhkan satu baris untuk membuat jurnal tersebut. Ya, jadi jangan sampai dibuat dua baris. Nah, jadi cukup satu baris untuk setiap transaksi yang terjadi. Nah, untuk memutakhirkan atau untuk dalam hal ini memperbaiki ya akun mymusic.com debit sebesar $2.200 itu diposting ke buku pembantu piutang usaha. Ini kan jurnal pendapatan yang biasa ya. Nah, untuk yang secara keseluruhan. Nah, setelah itu untuk bisa dilakukan pengendalian kita harus posting itu ke buku pembantu piutang. Ya, buku pembantu piutang usaha. Nah, ini kita pindahkan. Jadi dia ada buku pembantu piutang sendiri untuk pelanggan mymusic.com. Itu bersihkan tanggal, uraiannya, ya, RP ini reference post, ini berarti JJ berarti jurnal pendapatan ya, penjualan atau pendapatan JJ. Ya, ini tergantung nanti kita kasih kodenya apa. JJ, misalnya JJ itu artinya ini ya, jurnal pendapatan ini kode akunnya JJ. Kemudian 35 itu halamannya nih, halaman 35 di sini. Ya, kemudian dimasukkan dia kalau ini piutang debit ya kan, bertambah di debit, saldonya 2.200. Setelah itu kita checklist reference postnya. Ya, kalau misalnya ini sudah kita posting ke buku pembantu piutang usaha. Tapi kalau belum, itu jangan dicek. Nah, tapi kan ini sudah kita posting ke pembantu piutang, maka ini harus kita cek, checklist. Nah, begitu seterusnya untuk setiap postingan ke buku pembantu piutang ya, seperti itu. Yang berikutnya misalnya kita asumsikan ada jurnal serupa dicatat di selama bulan Maret itu ada 4 transaksi misalnya dengan tanggal yang berbeda dan akun yang berbeda atau pelanggan yang berbeda. Nah, pada tanggal 1 Maret kita harus membuat jurnal pendapatan itu ditotalkan dan diberi garis penutup seperti ini ya. Harus diberi garis penutup dan kita totalin di tanggal akhir bulan ya, di tanggal 31 atau tanggal 30. Nah, misalnya itu ketahuan bahwa di bulan Maret itu ada piutang sebanyak $9.600. Nah, kemudian nilai total dari jurnal pendapatan yang 9.600 diposting ke buku besar. Nah, ini ya, kita pindahkan ke buku besar seperti biasa yang mana kalian pelajari. Ya kan, caranya tadi kita isi tanggalnya 31, kemudian reference postnya ini kita bisa isi misalnya uraiannya penjualan kredit atau piutang usaha Maret misalnya. Kemudian ini debit, debre ya, DR itu debre, CR, trade, debit dan kredit. Itu bahasa bahasa Yunani kalau nggak salah. Ya. Nah, di sini di buku besar piutang usaha kita catat ini ada nomor akunnya piutang usaha, sehingga yang tadi saldonya 3.400 bertambah 9.600 jadi 13.000. Kemudian kita isi reference postnya, jangan sampai lupa jurnal pendapatan JJ 35 halaman 35. Ya, dengan menuliskan nomor akun di sini kita mengindikasikan bahwa 9.600 sudah kita debit ke buku besar piutang usaha. Nah, sehingga di sini
setelah kita posting ke buku besar, kita harus catat nih, diberikan keterangan 12 41. Artinya di sini 12 ini adalah kode akun dari piutang usaha tadi ya, dan 41 ini adalah kode halamannya. Halamannya. Ya, asumsikan itu halamannya ya berarti ya. Ini 1241. Oh, bukan halaman, itu pendapatan jasa ya. Jadi 41 ini artinya dia 12 itu artinya sudah diposting ke buku besar, piutang usaha, dan 41 adalah pendapatan jasa, kode akun untuk pendapatan jasa ya. 4 itu artinya jasa ya kan. 1 itulah pendapatan jasa utama. Nah ini yang di buku besar pendapatan jasa kita juga posting JJ35 900, saldonya 900, nih kode akunnya 41. Baru setelah itu terbalik nih, harusnya ini duluan baru ini ya, terakhir ini. Nah kita switch posting itu 12 dan 41 setiap akhir bulan kita buat seperti ini. Nah ini agar ketahuan bahwa itu sudah diposting dan sudah dilakukan pengendalian atau pengecekan ulang. Ini ya pendapatan jasa. Kemudian sampai sini jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Nanti akan saya coba jawab dan mendapatkan nilai tambahan untuk keaktifan. Kemudian jurnal penerimaan kas. Nah untuk jurnal penerimaan kas langsung saja adalah seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Contohnya nih, ada transaksi Debt Solution menerima kas sebesar $400 pada tanggal 1 Maret untuk sewa bulan tersebut. Nah, sehingga di sini jurnalnya, karena di sini bukan untuk jurnal bukan penerimaan kas dari pendapatan jasa, maka dicatatnya di jurnal penerimaan kas, kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah ini jurnalnya, jurnal penerimaan kas, halamannya 14 ya kan, dicatat pendapatan sewa ya, kemudian dicatat di sini akun lainnya, bukan di piutang usaha ya, karena nggak ada hubungannya dengan piutang usaha. Dia terimanya secara cash, jadi dicatat di sini sehingga kasnya bertambah 400. Nah, selama bulan Maret, Solution menerima pembayaran dari 3 pelanggan. Nah, di sini ada pembayaran utang, tadi ada Web Cantina kan, pelanggannya ada MyMusic sama Repzone. Nah, ini pendapatan dia bayar utang ya. Bayar utang Web Cantina tanggal 19, 28, 30 pelanggan yang bayar utang. Sehingga dicatatnya di sini untuk membayar utang ya, bukan di sini. Kalau ini untuk yang akun lainnya, misalnya tadi pendapatan sewa itu kan bukan kegiatan utama perusahaan. Kegiatan utama perusahaan adalah jasa, bukan sewa. Nah ini pendapatan yang lain, sehingga catatnya di sini. Tapi kalau untuk pembayaran piutang, dicatatnya di sini berapa yang dibayarkan. Ini disamakan kasnya yang bertambah, debitnya. Kemudian setiap akun dalam kolom piutang usaha dikredit dan diposting ke buku pembantu piutang usaha. Nah ini ya, kita masukkan masing-masing ke buku pembantu piutangnya. Contohnya ini tadi Web Cantina ya, kita catat tanggalnya, kemudian kita pindahkan pembayarannya 3.400 di kredit ya, karena dia sudah bayar. Nah sehingga tadi yang awalnya Web Cantina hutangnya 6.050, jadi sisa 2.650. Kemudian jangan lupa kita isi referensi posnya KM14. Misalnya ini jurnal penerimaan kas itu artinya KM. Kode akunnya, kemudian halamannya 14, KM14. Yang berikutnya, setelah itu jangan lupa kita checklist. Ya. Jangan lupa kita checklist
di bagian referensi pos di jurnal penerimaan kas, bahwa tandanya itu artinya kita udah posting itu. Pembayaran dilakukan oleh web kantina diposting ke buku pembantu piutang usaha dari pelanggan web kantina. Nah, untuk jurnal penerimaan kas, setelah semua jurnal posting ke buku pembantu piutang usaha untuk bulan tersebut telah selesai dilakukan, semua kolom dalam jurnal penerimaan harus ditotalkan sama kayak tadi ya. Kita totalkan, ya total kolom kas ya yang di DR ini harus sama dengan ini tambah ini, ya ini tambah ini. Akun lainnya ditambah dengan pembayaran piutangnya. Harus sama, harus balance. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan, baik itu mungkin salah tulis ya, ataupun salah catat seperti itu. Nah, jadi ini kita posting ke buku besar pembantu piutang usaha. Ya, ketiga pos yang dilingkari merah diposting ke buku besar. Sekarang kita posting ke piutang usaha dulu ya. Tanggal 31 dipindahin 7350 ya kan yang dibayarkan. Ini dipindah ke sini, jangan lupa RP-nya ya, reference pots-nya, sehingga piutang usaha itu dari yang 13.000 menjadi 5.650. Baru kita isi, jangan lupa kita sudah posting itu ke buku besar kode akun 12. Nah, kalau akun lainnya ya ini kita anggap kita cek saja, atau masuk ke pendapatan sewa berapa, pendapatan sewa itu apa, ini kode akunnya kita masukkan di sini. Nah, ini total sebesar 7.750 di kolom kas debit diposting ke akun kas dengan cara yang sama. Yang ini tadi ya, 7.750 ini kita masukkan ke akun kas, karena ini kan kas yang terima ya, dari pembayaran pendapatan sewa dan pembayaran piutang dari 3 ini. Seperti itu. Sementara kredit sebesar $400 ke pendapatan sewa sebenarnya dapat diposting lebih dahulu, tapi memposting angka tersebut pada waktu yang bersamaan dengan akun buku besar lainnya merupakan praktik yang lazim dilakukan. Nah, jadi ini kan tadi ada satu pendapatan yang bukan dari pendapatan jasa ya, pendapatan jasa operasi, jasa utama. Nah, misalnya dia ada kantor ternyata disewa dan ini ada pendapatannya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung catat nih, nggak perlu menunggu sampai dengan akhir bulan. Namun akan lebih wajar ya, atau akan lebih baik jikalau dia sama-sama aja di postingnya pada saat akhir bulan, seperti itu. Karena di sebagian besar perusahaan menggunakan hal tersebut sehingga itu menjadi praktik yang lazim dilakukan. Kemudian jurnal penerimaan kas yang sudah diposting semuanya ditampilkan dalam slide berikut. Nah, ini ya yang sudah diposting. Ini satu-satu itu kode akun untuk kas ya, aset dan aset dalam bentuk kas satu-satu. Nah, akun pengendali piutang usaha. Nah, jika akun piutang usaha di buku besar hanya menunjukkan nilai total yang telah diikhtisarkan, jadi bagaimana cara untuk mengetahui saldo per pelanggan? Nah, sehingga kita perlu mengetahui atau membuat buku pembantu piutang usaha untuk mengetahui dari total ini 5.500 kan, ini di buku besar ya, buku besar piutang usaha ini, buku besar piutang usaha itu kan cuman dikasih gambaran gelondongan ya, artinya di sini kita nggak tahu 5.650 ini utang siapa aja yang belum bayar, seperti itu, atau piutang siapa aja yang belum bayar. Nah, sehingga dengan adanya buku pembantu piutang usaha kita tahu, oh ternyata 5.650 ini dari 3.000 si My Music belum bayar, dan sisanya 2.650 buat kantina masih belum lunas. Sementara red zone udah nggak ada lagi, udah lunas piutangnya. Nah, sehingga ketahuan dari sini kita bisa, manajemen bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan bagi pelanggannya My Music ini dan bagi pelanggan web kantina.
Nah, misalnya ditagih ya, atau ditanyakan kenapa belum bayar hutangnya, atau mungkin memang belum jatuh tempo hutangnya, sehingga tidak apa-apa. Namun tetap harus perlu analisis, sehingga dengan adanya buku pemantu piutang itu bisa manajemen bisa menganalisis setiap akun yang ada di perusahaan atau di laporan keuangan. Oke, yang berikutnya jurnal pembelian. Oke, sampai sini jika lo ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Nah, jurnal pembelian langsung saja. Jurnal pembelian didesain untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Ya, catat ya, ini hanya untuk pembelian secara kredit. Jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian, contohnya, misalnya tanggal 3 Maret, Net Solution membeli perlengkapan dari Howard Supplies $600. Nah, jadi kita catat di jurnal pembelian sama kayak tadi ya. Nah, ini bentuk jurnal juga kurang lebih sama kayak tadi. Yang sebelumnya, akun yang dikredit adalah pelanggannya, hutangnya berapa, apa yang dibeli. Ini misalnya dia beli perlengkapan. Ya, tadi perlengkapan. Kalau akun lainnya ya catatnya di sini. Nah, setelah itu, kita masukkan ke buku pembantu hutang. Jadi kita punya hutang ke Howard Supplies ya sebesar $600. Saya catat di buku pembantu hutang kita agar kita selalu ingat nih, oh ternyata kita punya hutang ke Howard Supplies $600 yang harus dibayarkan. Nah, untuk usaha dan perlengkapan hanya akan diposting angka totalnya saja. Nah, yang berikutnya misalnya tanggal 7 Maret dan Solution membeli perlengkapan dari Donley Supplies $420. Catatnya sama kayak tadi. Ya. Nah, jadi kalau sudah kita posting artinya kita checklist, jangan lupa di sini checklistnya. Nah, berikutnya kan tidak terdapat kolom khusus untuk peralatan kantor, pembelian dicatat harusnya ada transaksi ini. Sebentar. Oh, ini. Nah, tanggal 12 Maret dia ada beli perlengkapan kantor atau ketutupan, terlalu cepat ini slide-nya. Ya. Jadi ini transaksinya itu tanggal 12 dia beli peralatan kantor ke Jewet. Jadi bukan perlengkapan yang dia beli ya, tapi peralatan kantor. Sehingga di sini kita catat ke akun lainnya dan kita tulis apa yang dibeli, yaitu peralatan kantor. Nah, di sini kenapa? Karena tidak terdapat kolom khusus untuk pembelian peralatan kantor, hanya perlengkapan aja. Untuk jurnal pembelian itu untuk pembelian perlengkapan ya dicatat secara kredit. Nah, ternyata di sini dia beli peralatan kantor juga secara kredit, sehingga kita catat di akun lainnya dan kita kasih keterangan peralatan kantor sebesar 2.800 tadi ya. Kemudian sama kayak tadi kita posting. Nah, sekarang kita lihat sisa ayat jurnal lainnya di bulan Maret ya, Maret diasumsikan bahwa semua sudah diposting ke buku pembantu utang usaha telah dilakukan. Ini ya, sudah kita posting semua. Nah, at the end of March ya, akhir bulan dia ditotalin sehingga totalnya itu 2.800. Itu untuk peralatan kantor, dan hutang untuk pembelian perlengkapan 3430. Jadi ini tambah ini ya, itu harus 6.230 harus balance. Kalau nggak balance berarti ada salah catat atau salah tulis seperti itu. Jadi beda ya salah catat dengan salah tulis. Kalau salah catat artinya dia salah lihat di fakturnya. Kalau salah tulis berarti misalnya dia nolnya kurang 1 seperti itu. Kemudian kita posting ke jurnal pembelian, kita posting ke buku besar. Nah, ini ya, posting buku besar utang usaha pastinya. Ya, kita masukkan reference postnya. Sama ya. Ya, reference postnya misalnya P11, P halaman purchase, P purchase, atau bahasa Indonesia-nya jurnal pembelian JB11. Nah, setelah itu kita masukkan itu nomor 21, nomor akun buku besarnya. Kemudian perlengkapan kita posting ke
sebagai satu kesatuan nilai total yaitu sebesar 3430 ke akun buku besar 21, dan peralatan kantor diposting secara terpisah ke akun buku besar peralatan kantor. Nah, di sini Net Solution hanya memiliki satu jurnal di kolom akun lainnya. Jika ada yang lainnya, jurnal tersebut akan diposting secara individual. Dengan demikian, angka totalnya tidak diposting. Tanda centang mengindikasikan bahwa angka total tersebut tidak diposting. Nah, jadi ini karena dia pembeliannya bukan pembelian perlengkapan kantor, tapi peralatan kantor, maka itu cukup dicek saja. Karena tidak ada hubungannya dengan buku pembantu hutang seperti itu. Sehingga nominal ini hanya akan diposting ke buku besar peralatan kantor. Atau akun lainnya misalnya dia ada pembelian selain peralatan kantor, pembelian kendaraan misalnya, pembelian gedung, dan lain sebagainya, dicatat langsung diposting ke masing-masing buku besarnya. Sementara untuk khusus untuk perlengkapan dicatat ke buku pembantu hutang usaha. Dan kita posting ke buku besar perlengkapan dan buku besar hutang usaha. Nah, ini ya, kalau untuk kita posting ke buku besar perlengkapan, kode akunnya 14. Jangan lupa kita isikan, artinya kita sudah mempostingnya. Kemudian jurnal pembayaran kas. Seluruh pembayaran dicatat di jurnal pembayaran kas, dan Solution melakukan seluruh pembayaran menggunakan cek. Nah, mari kita lihat seluruh akhir jurnal pembayaran kas untuk bulan Maret. Nah, misalnya 2 Maret, nah Solution membayar sewa untuk bulan Maret dengan menerbitkan cek nomor 150 senilai 1.600. Nah, untuk pembayaran kas, ini kita catat tanggalnya, nomor ceknya, beban sewa, akunnya, yang di debit 1.600, kas yang berkurang 1.600. Ya, kemudian yang 15 menerbitkan cek untuk gear supply 10 lunas hutang 1230. Nah, kalau lunas hutang dicatatnya di kolom hutang nih ya. Hutang debit, kreditnya adalah kas, hutang pada kas ya kan pembayarannya. Nah, begitu seterusnya. Posting ke buku pembantu hutang ya, jangan sampai lupa kita posting sehingga lunas hutang kita ke Graico Supplies yang awalnya 1230 kita bayar tanggal 15. Ini ya, referensi posnya KK, misalnya jurnal pembayaran kas. Kita checklist di jurnal pembayaran kasnya. Kemudian tanggal 21 misalnya dia menerbitkan cek nomor 151 pembayaran utang ke Jewet Business. Yang sama kayak tadi, kita posting. Nah, ini tanggal 22 juga bayar hutang ke Dodali 420. Kemudian tanggal 30 menerbitkan cek pembayaran atas tagihan utility. Utility itu artinya ya tagihan utility ini maksudnya adalah misalnya pembayaran listrik, air, dan telepon biasanya. 1.050. Jadi kita catatnya di akun lainnya ya, bukan di utang usaha, karena itu bukan utang usaha. Nah, kemudian tanggal 31 menerbitkan cek untuk pembayaran utang. Nah, jadi pembayaran utang juga lagi. Setelah itu kita sama kayak tadi, ditutup ya, ditotalkan, diperiksa untuk keseimbangannya apakah sudah benar, ini tambah ini sama dengan ini. Kalau belum balance, kita cek lagi apakah ada kesalahan di catatan atau salah tulis. Kemudian masing-masing post di kolom akun lainnya itu dicantreng, kita posting ke masing-masing. Ini kalau untuk beban sewa berarti kita posting ke buku besar beban sewa 1.600, utility expense, beban utilitas itu dicatat 1.050 ke masing-masing akunnya. Nah, setelah ini kita gabungkan kita akan posting ke utang usaha, dan ini kasnya yang kita keluarkan. Nah, ini setelah kita posting, kita masukkan kode akunnya 21 untuk utang usaha. Kita sudah posting ke buku besar utang usaha kode 21, dan posting ke kas dan kode 11 700 dan 5050. Ya, jadi fungsinya sama kayak tadi ya, buku pembantu utang usaha itu untuk mengendalikan kita biar tahu berapa hutang kita yang belum dibayarkan ke masing-masing kreditor ya.
Kemudian pengendalian utang usaha. Bagaimana cara kita pengendalian utang usaha? Di sini fungsinya tadi ya, agar kita tahu. Misalnya tadi di buku besar itu kan, di buku besar utang usaha ini ada sisa 2.410. Nah, kita pengen tahu ini utangnya siapa aja yang dibayar. Nah, dengan adanya buku pembantu utang usaha, kita tahu oh ternyata ke Donnelly kita masih utang 1.450 dan ke Howard 960, sementara Greco kita sudah lunas nih. Nah, dengan itu berarti uh, menurut kalian ada yang bisa jawab nggak? Dengan kita tahu hutang kita sisa sekian, ya ke beberapa supplier, kemudian ada yang lunas, ya itu artinya kita bisa ngambil keputusan apa nih, apa yang bisa manajemen putuskan dengan adanya laporan ini. Nah, ada yang bisa jawab, tolong komentar di bawah ya, nanti akan saya kasih nilai tambahan. Nah, itu ya fungsinya. Selain kita bisa tahu ini ya dapat dari mana atau berasal dari mana angkanya, kita juga bisa melakukan pengendalian hutang. Ya, tolong jawab komentar di bawah ya, jikalau ada yang bisa kasih pendapat apa fungsinya kita tahu ini semua, baik itu hutang usaha ataupun tadi piutang usaha ya. Nah, kemudian sistem akuntansi terkomputerisasi dibanding sistem akuntansi manual. Nah, untuk zaman sekarang ya, yang menggunakan semua aspek pasti menggunakan teknologi. Tidak terkecuali sistem akuntansi, yang dimana yang dulu yang manual itu sangat menyita waktu ya, tidak efisien. Nah, sekarang menggunakan komputer. Nah, jadi sistem komputer itu menyederhanakan proses pembukuan, kemudian terkomputerisasi umumnya lebih akurat, dan dengan adanya sistem terkomputerisasi, informasi mengenai saldo terkini itu dapat segera diperoleh. Nah, jadi nggak lagi kita harus, kalau dulu itu kita sebelum bisa mendapatkan laporan dia harus dibuat dulu. Nah, kalau sekarang nggak perlu, tinggal klik-klik aja, tinggal enter aja, sudah jadi laporannya yang dibutuhkan. Nah, ini QuickBooks ini dulu ya. Kalau sekarang banyak sih macam-macamnya di komputer akuntansi yang mungkin nanti kalian pelajari. Ini contohnya aja. Bidang lain yang digunakan tujuan bisnis itu biasanya supply chain management, ada customer relationship management, dia juga menggunakan teknologi atau internet, dan juga product life cycle. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah, atau ada yang tidak mengerti, silakan komentar di bawah. Saya tunggu tanggapannya dari pertanyaan yang tadi terkait dengan fungsi hutang, jadi buku pembantu hutang dan buku pembantu piutang di kolom komentar. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.